Pemirsa, berkah Rabu Pon apa yang terjadi di pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem dan Golkar hari ini? Dan apa dampaknya terhadap peta politik saat ini serta jelang pemilu 2024? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Pak Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Doli, jadi berkah Rabu Pon apa yang terjadi di balik pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto? Ya, keberkahan itu kan bisa apa saja ya. Kita kan selalu berharap ada keberkahan dalam hidup kita. Hari ini saya kira salah satu keberkahan itu adalah pertama Bang Surya Paloh yang kita setimanya Abang untuk kembali ke rumah kita, berkunjung ke rumah kita gitu, yang tadi dijelaskan sudah dia 43 tahun selama ini di Golkar. Nah, yang kedua saya kira silaturahim yang dilakukan antar ketua partai politik yang juga dilakukan oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga selama 1,5-2 tahun ini kan juga sering dilakukan, dan saya kira pertemuan-pertemuan itu selalu menghasilkan kesepahaman, dan menurut saya pertemuan atau silaturahmi ini penting karena kita kan dalam situasi yang menghadapi masalah tidak mudah ya. Di periode ini kita dihampang dengan pandemi COVID, kemudian dampaknya bisa menimbulkan krisis. Bahkan tahun ini kan katanya kita akan dihadapkan dengan resesi ekonomi dan seterusnya. Nah, itu semua kan bisa dihadapi kalau semua elit politik, kemudian tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa ini bersatu. Nah, pertemuan-pertemuan ini adalah dalam rangka untuk terus membangun kesatuan yang diorientasikan oleh kepentingan bangsa dan negara. Itu yang paling penting pertama, dan itulah keberkahan itu saya kira. Oke, jadi kesepahaman atau kesepakatan apa sih yang terjadi dalam pertemuan hari ini? Ya, pertama tentu kita ingin menegaskan bahwa Nasdem dan Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan ya, yang harus ke depan, karena memang Golkar dan Nasdem ini menjadi partai pengusung utama Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dalam pemilu tahun 2019 kemarin, dan komitmennya adalah bagaimana ikut mensukseskan jalannya pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini sampai 2024 ya. Nah, itu saya kira kesepahaman yang terus menerus harus di renewable gitu ya, renew, dan tadi juga ditegaskan dalam pertemuan itu. Nah, yang kedua adalah tentu di dalam kebersamaan itu kita harus juga bisa menginventarisir ya beberapa masalah-masalah strategis yang akan dihadapi ke depan, misalnya masalah soal ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong sama-sama untuk segera membahas perpu tentang cipta kerja, perpu tentang pemilu gitu, dan agenda-agenda bangsa lainnya. Itu kesepahaman kedua. Kesepahaman ketiga adalah kita berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memajukan demokrasi kita ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana menjaga supaya pertumbuhan dan demokrasi ini tetap dirawat melalui keterlibatan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itulah esensi dari perkembangan demokrasi kita. Nah, sekarang kan sedang berkembang, ada kelompok yang menunjukkan judicial review di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, Golkar dan Nasdem bersama dengan 6 partai politik yang lain 8 Januari yang lalu kan juga sepakat kita akan tetap memberikan dukungan dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa dalam pemilu 2024 yang akan datang menerapkan sistem proporsional terbuka. Nah, itu salah satu kesepahaman yang tadi bahas. Baik, jadi Golkar dan Nasdem sepaham soal bagaimana tetap memperjuangkan penerapan sistem proporsional terbuka untuk pemilu 2024. Tapi Pak Doli, yang ingin digali lebih jauh oleh kami dan juga publik tentunya adalah soal koalisi ya. Sama-sama Nasdem, Golkar sudah membentuk koalisi masing-masing tetapi memutuskan untuk silaturahmi.
Ada apa ini? Boleh dijawab nanti Pak Doli, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan dialog. Kali ini sudah bergabung juga Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Pak Sugeng, selamat malam. Yap. Selamat malam Sylvia dan juga selamat malam Bung Doli dan juga pemirsa Metro TV. Pak Sugeng, Golkar, Nasdem sama-sama sudah punya koalisi masing-masing ya untuk 2024. Tetapi hari ini memutuskan untuk silaturahmi. Ada apa ini Pak Sugeng? Ya. Iya, jadi begini, koalisi yang dimaksud oleh Sylvia tadi adalah itu koalisi untuk calon presiden nanti di tahun pasca 2024. Kami Nasdem dengan Golkar itu adalah dua-dua partai pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kami tadi kunjungan kami adalah mempertegas bahwa kami tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai masa berlakunya habis ya di tahun 2024. Sekali lagi beda konteksnya. Yang dimaksud tadi kalau kita sudah berkoalisi itu ada KIB, ada kami dan sebagainya, itu adalah dalam konteks calon presiden, wakil presiden untuk pasca tahun 2024. Jadi harus menjadi pemahaman bersama bahwa kunjungan kami adalah memang setidaknya ada 3 yang menjadi fokus tadi sudah secara baik sudah disampaikan oleh Bung Doli. Pertama adalah mempertegas kembali bahwa Golkar dan Partai Nasdem akan terus memperkokoh dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kedua, dan memang ini juga menjadi sikap pemerintah yang kita dengar, adalah tentang sistem pemilu yang sudah sedemikian rupa dulu juga sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan sistem terbuka. Ketiga adalah terus menjalin komunikasi dan silaturahmi, mengingat apa? Indonesia yang sebesar ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 partai politik. Kita harus terus bangun kebersamaan, silaturahmi, komunikasi politik dan sebagainya. Kenapa? Ingat, dalam sistem kita itu adalah tidak kita kenal apa yang disebut dengan the winner takes all. Baik. Karena apa? Pemenang pemilu pun kalau kita lihat secara komposisional, ya mohon maaf ya, hari ini misalnya PDI Perjuangan menang 22% dan sebagainya. Artinya apa? Kita memang tidak mau menciptakan kultur politik yang zero sum game sifatnya. Barang siapa yang menang maka menguasai semuanya, yang kalah maka tersingkir. Tidak, kita akan membangun kebersamaan terus-menerus sebagaimana yang sering diajarkan bahwa politik kita adalah politik gotong royong dan sebagainya. Itulah yang terus kita kembangkan. Terlebih-lebih Pak Surya secara terbuka disampaikan ada ikatan emosional yang lebih dengan Partai Golkar, itu harus diakui. Sehingga kesemuanya ini terus-menerus akan kita bangun. Bagi apa? Bagi kepentingan bangsa. Yang terlebih khusus saat-saat ini adalah perlunya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini didukung sedemikian rupa, soliditas partai pendukung. Kenapa? Tantangannya luar biasa besar. Nah, kita bersyukur tadi bahwa bersyukur kita mampu melewati tantangan COVID, bahkan hari-hari ini Indonesia masih sangat bagus, masih tumbuh di atas 5%. Inflasi masih di bawah 4%, dengan cadangan devisa kita lumayan besar, bahkan ada surplus perdagangan yang tertinggi dalam sejarah sampai 54 miliar US dollar. Misalnya, ini semuanya tercipta karena kebersamaan kita bersama, dan itu maka harus terus-menerus kita pertahankan. Itu saya esensi dari pertemuan. Sudah clean and clear ya, Pak Sugeng, Pak Doli sudah clean and clear kalau antara Nasdem dan Golkar sama-sama akan memperkokoh soliditas di koalisi pendukung pemerintahan Presiden dan Jokowi sampai akhir. Nah, tapi saya ingin move on. Ini pertanyaannya adalah soal menjelang pemilu 2024, Nasdem sudah punya tiket untuk mengusung Anies Baswedan bersama dengan Demokrat PKS, Golkar dengan KIB-nya juga sudah bisa mengusung capres, tinggal kita tunggu nanti capresnya siapa. Masih adakah kepentingan yang sama yang ingin diperjuangkan bersama untuk pemilu 2024, Pak Sugeng? Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kenapa? Ingat, politik tidak berjalan linear sebagaimana hitungan-hitungan kuantitatif. Ada faktor-faktor lain yang bisa saja merubah konstelasi. Tetapi bagi kami yang sudah komunikasi secara intens dengan PKS dan juga
Demokrat yang kami sudah sepakat dengan calon presidennya adalah Anies Rashid Baswedan. Itu adalah bentuk kristalisasi dari komunikasi politik yang intens tadi. Kita saling menghormati dalam hal itu bahwa sudah terbentuk KIB, tadi juga dalam pertemuan sudah disampaikan bahwa sudah terbentuk, saling menghormati bahwa preferensi siapa nanti yang akan menjadi katakanlah yang akan dicalonkan. Terus menerus kita komunikasi, tetapi tanpa mendekonstruksi apa yang sudah kita bangun. Kenapa? Karena Nasdem pun dalam mengikat komitmen-komitmen tentu tidak, mohon maaf, dalam politik esok dele sore tempe, tidak. Kita tetap harus tidak mendekonstruksi apa yang sudah ada, yang hari ini kan sudah 3 partai, bahkan secara presidensial threshold sudah mencapai, yakni bahkan sudah 28%. Tetapi politik adalah dinamis dan kita sekali lagi tidak lantas kita dengan politik zero sum game, kalau ini maka tidak itu, tidak. Kita semuanya terus berkomunikasi sekaligus menjajaki berbagai kemungkinan. Kita tidak ingin mencampuri masing-masing di masing-masing rumah tangga partai, sudah barang tentu, karena Golkar juga punya perhitungan, punya pertimbangan terhadap pemilu tahun 2024. Tetapi yang pasti hari ini Nasdem dengan Golkar adalah partai koalisi yang untuk mensukseskan Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin sampai tahun 2024 nanti. Itu yang pasti. Nah, pertanyaan yang sama inilah dimensi yang dinamis, saya kira. Oke, intinya masih dinamis ya untuk peluang koalisi ke depannya akan seperti apa. Pertanyaan yang sama ke Pak Doli, sekaligus kami ingin menampilkan gambar. Ada berita barusan bahwa ada peluncuran sekretariat bersama relawan dari PAN, Golkar, dan P3, kuning, hijau, biru untuk mendukung Anies Baswedan. Ini kami munculkan ya gambarnya. Bang Doli, apakah ini artinya ada peluang yang besar bahwa KIB akan bergabung dengan Nasdem atau mungkin sebaliknya untuk berkoalisi menuju 2024? Ya, pertama tentu sebetulnya kan koalisi itu atau pengusungan pasangan capres dan cawapres kan secara formal dan resmi melalui partai-partai politik. Ya. Tidak ada pengusungan pasangan capres dan cawapres di luar partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan dukungan mengatasnamakan partai-partai politik, yaitu ditafsirkan ya silakan saja gitu ya, karena ini alam demokrasi. Nah, tetapi begini, yang mau kita sampaikan adalah bahwa bagi Golkar pembentukan koalisi ini sebetulnya tidak kemudian menutup peluang berkomunikasi dengan siapa saja. Berkomunikasi dengan partai politik mana saja. Nah, jadi saya kira itu juga yang dipahami oleh semua pimpinan partai politik ya, ketika membangun koalisi saat ini ya. Dan memang masih ada kemungkinan yang sangat dinamis ya. Misalnya kami KIB Koalisi Indonesia Bersatu antara Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, kita sudah terbentuk secara formal dan resmi, sudah dideklarasikan sebagai sebuah koalisi, tapi kita belum menetapkan atau belum membicarakan siapa capres dan cawapresnya. Nah, sementara Nasdem yang sejak awal sudah mendeklarasikan calon presidennya, tapi kemudian belum secara resmi formal mendeklarasikan koalisi 3 partai tersebut, kan kira-kira begitu. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan suasana masih sangat cair, sangat terbuka, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, tinggal tergantung nanti kemudian momentum yang tepat, hasil komunikasi yang dilakukan selama ini, termasuk yang dilakukan hari ini, apakah kemudian itu bisa merubah konstelasi. Saya kira itu nanti kita lihat perkembangan. Tetapi yang jelas, pertemuan Partai Golkar dan Partai Nasdem hari ini adalah platformnya adalah untuk bagaimana kita semua membangun persatuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Pak Doli, jadi masih banyak kemungkinan yang dinamis sekali. Pertanyaan saya, apa yang membuat kemungkinan itu akan bisa berubah menjadi kepastian? Apa yang menjadi faktor penentu nantinya siapa gabung dengan koalisi mana? Nah, selama ini kan tentu di dalam pembicaraan itu kan dibicarakan
ya tadi kesepahaman, kesamaan, ya. Nah, bisa jadi kesamaan itu kan kemudian terkristalisasi ya dalam bentuk yang lebih konkret. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalaupun tidak terjadi, yang paling mendasar adalah bahwa apapun nanti yang terjadi, ya, bentuk koalisi apapun yang terjadi, bentuk koalisi manapun dan kemudian dengan paket capres dan cawapres manapun yang ini, ya paling tidak kita sudah bisa menyadari sejak awal, ya, bahwa tujuan kita semua nanti pada akhirnya berkompetisi ini adalah untuk mencari yang terbaik, semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Jadi ini adalah pemilu adalah sebuah pesta demokrasi, ada political game di situ yang sama-sama harus kita nikmati sebagai sebuah pesta. Dan kita tidak mengulangi, ya kan, tahun 2019 kita semuanya prihatin bahwa Pilpres itu kemudian membawa keterbelahan dan segala macam. Ini sisi positif yang saya kira bisa kita ambil. Kenapa sejak jauh-jauh hari, ya, sejak tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu, diskusi-diskusi atau jalinan silaturahim komunikasi politik antar partai politik, antar elit politik terjadi, itu setidaknya membawa kesejukan, keharmonisan, pembelajaran keharusan menjaga keharmonisan, kesejukan yang juga nanti bisa sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan kita semua menghadapi pemilu ini menjadi sesuatu yang positif, yang produktif gitu, dan untuk sekali lagi kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia dan juga Pak Sugeng, terima kasih sudah bergabung.